kalau nggak salah tuh Lamborghini udah mulai menerima paymentnya menggunakan Bitcoin dan Ethereum ya. Dan kemarin juga kalau nggak salah tentang Binance ya, dia mau collab dengan Telkom dan BCA. Di Monex BT ini ada fitur copy trading. Yes! Jangan salah ya. Nah, ini copy trading ini akan memudahkan teman-teman sibuk, teman-teman bingung cara analisa tapi mau cuan gitu ya, tapi nggak ada waktu atau nggak bisa banget trading gitu ya. Tenang teman-teman ya, Monex BT ini menghadirkan fitur yang akan berguna banget buat teman-teman semua, yaitu fitur copy trading. Jadi sebenarnya copy trading ini fitur apa sih Bro Fernanda? Kita cek dulu ya pertanyaannya nih ya. Hadir, halo. Banyak jaga lilin nih, iya jaga lilin gimana ya? Karena kan candle. WKWK dibacanya gimana sih? WKKKK. Teman-teman semua di sini rata-rata anak-anak muda Z Gen nih, Tan. Gen Z, salah. Generasi Z, iya. Gen Z. Bukan Gen Z. Nggak ada anak milenial apa nggak ada anak yang seumuran Cici gitu di sini? Kasihan lah kita, Kak. Kenapa ini Jab Sofir? Kenapa? Kasihan kenapa? Bentar ya, kalau saya lihat dari partisipannya tadi ya, saya kayak kenalin satu orang deh. Ini kayaknya Bro Fernanda juga kenal. Siapa tuh? Kita coba lirik ya. Tadi kayak ada yang saya kenal ya. Apa udah hilang gitu. Oke, coba kita lihat ya. Wah, ternyata ada guru kita zaman sekolah. Betul. Ya. Wow. Ada guru kita tercinta dulu ya. Ada Ibu nih. Halo. Ya, nyadar nih ada guru saya zaman sekolah. Wah, malu saya. Habis lulus kita begini. Nih, bisakah kita mulai dari Jab Javier? Apa tuh? Xavier, gimana sih bacanya? Sorry ya kalau salah. Bisakah kita mulai invest atau trading dari sekarang? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tinggal join aja linknya di bit.ly/daftar strip mood XBT. Langsung aja ya. Nanti buat ketinggalan tonggannya mungkin nggak ketinggalan ya. Malah sekarang saat yang pas gitu. Iya. Belum ketinggalan kereta kayak dulu Cici Crypto untuk mengambil gaji di Bitcoin enggak ya? Enggak. Masa dibahas lagi ya, masa dibahas. Sekarang waktu yang paling tepat. Wah, ini Bro Fernanda. Ini kayaknya kita kenal juga nih. Siapa tuh, Bro? Ini kan wali kelas kita dulu. Mana? Ada dua ya. Wah, ini pasti sharing informasi ini. Jadi sedikit malu nih saya nih. Ya, ada wali kelas kita dulu ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan ya. Coba kita lirik nih. Ada lagi bawahnya tuh dari Jeremy Tanwardi asik. Modal trading buat pemula berapa nih idealnya? Berapa sih kakak-kakak? Oke, jadi untuk modal ya, idealnya ya. Wah, ini sebenarnya agak sulit ya. Tapi balik lagi di sini karena kita anak muda ya, maunya seneng-seneng tapi maunya yang murah ya. Modalnya itu cukup di uang jajan sebulan ya, sebulan setengah bulan ya, atau sama dengan 50 USDT dapat t-shirt. Sebenarnya kasarnya gini aja sih. Kalau misalnya teman-teman mau ngedapetin sekitar 300.000 sebulan, ya berarti modalnya harus lebih. Sama yang tadi Cici Crypto kasih tahu nih. Iya, betul. Nah, balik lagi sebenarnya kalau modal ini kayak tadi ya, ada hubungannya dengan keuntungan kita. Ya, misalnya teman-teman dari modal 100% mau dalam 1 bulan itu mau dapat keuntungan 100% lagi itu bisa, cuman itu bahaya banget teman-teman ya. High risk. Ya, high risk ya. Normalnya itu dalam modal 100% teman-teman 1 bulan mendapatkan keuntungan itu maksimalnya 25-30% teman-teman ya. Itu udah tinggi banget. Ya. Iya, jadi modal ideal, nggak ada yang namanya ideal sih, balik lagi ya. Mau dapat cuan berapa gitu. Tapi kalau misalkan minimalnya supaya bisa dapat promo 50 cukup. Tapi kalau dibilang 50 USDT ya. Tapi kalau dibilang ideal tergantung gitu. Kayak misal Cici mau dapat cuan misal 100 juta sebulan ya Cici harus berdoa kayak gitu ya. Intinya gitu. Teman-teman mau dapat cuan berapa ya keluarkanlah modal lebih dari itu. Gitu. Jadi butuh effort. Betul. Terus lanjut ya. Modalnya sekali Kak. Sebentar, satu-satu dong bro. Modalnya sekali Kak. Modal tergantung apa bisa sekali. Oh, jadi kalau modalnya sekali Kak, depositnya bisa berkali-kali. Kok bisa top up gitu? Yang namanya modal kan bisa disuntik dana. Terus gitu ya? Iya, disuntik dana gitu. Jadi kalau misalkan nih
misalkan teman-teman masukin 50 USDT gitu kan. Terus trading, cuan, tapi cuannya cuma dikit, cuma 5 USDT. Kenapa? Karena kan modalnya cuma 50. Top up aja 5.000 USDT supaya supaya dinar sama kripto ya. Plus supaya cuannya makin gede. Jadi untuk deposit maupun top up itu bisa berkali-kali, tergantung gitu kan, nggak cuma sekali. Mungkin gini aja kali Ci, itu kayaknya Bro Tantri tangannya udah gatel mau analisa tuh dia. Boleh analisa dulu. Bro Tantri sambil analisa sambil baca-baca kali ya. Yes. Bentar nih, saya punya menu pertanyaan ya. Ini bagus banget buat Cici Kripto. Apa tuh? Bo, saya mak-mak pemula. Gimana tipsnya trade futures biar cuan maksimal? Oke, nih ya. Cici Kripto jawab ya, jawab ya. Mungkin bisa. Cici Kripto kan belum jadi mama. Gimana tipsnya trade futures biar cuan maksimal? Khusus mama. Padahal berbeda loh, Gen dengan mama. Siapa tahu ini ada anaknya, ada emaknya di sini. Kita nggak tahu. Ya. Oke, jadi gini, kalau buat Kak Mila gitu ya kan, buat generasi senior ya. Mungkin kalau misalkan mama itu kan bukan uang. Waktunya terbatas ya, karena harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai trading itu menghabiskan banyak waktu. Gimana caranya, tipsnya supaya bisa trading bisa cuan tapi juga nggak ngabisin banyak waktu, pakai aja limit. Nah di MoonXBT itu juga bisa kan ngelimit kan. Jadi kita pasang, misal ngelimit itu intinya adalah kita nego. Kita minta diskon lah, mama kan suka diskon tuh, jadi iyalah, misal kita mau nge-buy nih, kita mau ngelong gitu kan, harganya di sini, harganya udah di sini lah ya gitu kan, tapi analisa kita bakalan naik terus nih, kita jadi mau ngelong kan, tapi menurut analisa juga, kayaknya dia bakal koreksi dulu deh. Nah, kita limit aja dulu di bawah gitu kan, minta diskon dong, hai mama, kita kan harus minta diskon. Apa-apa harus diskon ya gitu kan, buat kalian cewek-cewek juga yang belum jadi mama, diskon is the best gitu kan. Jadi limit aja, udah pasang limit, pasang TP dan pasang SL, udah tinggalin gitu. Mau bikin mau open posisi, bukan open posisi, mau ngelimit berapa pair pun sebenarnya nggak ada masalah, yang penting limit aja. Jadi pasang limit, pasang TP SL, udah tinggalin, lupakan. Nanti malam-malam misal anak udah pada tidur atau gimana, lihat lagi, wih udah cuan. Bentar. Ini kayaknya Cici Kripto jiwa-jiwanya udah jiwa-jiwa mama nih ya. Diskon. Nah, di sini ada tips lagi nih buat misalnya teman-teman di sini juga yang tadi ya misalnya kayak tadi kata Cici Kripto ngabisin waktu, dari jangan sampai ngabisin waktu buat ngurus rumah, ngurus anak, masak segala macam ya. Di MoonXBT ini ada fitur copy trading. Yes. Jangan salah ya. Nah, ini copy trading ini akan memudahkan teman-teman yang sibuk, teman-teman bingung cara analisa tapi mau cuan gitu ya, tapi nggak ada waktu atau nggak bisa banget trading gitu ya. Tenang teman-teman ya, MoonXBT ini menghadirkan fitur yang akan berguna banget buat teman-teman semua, yaitu fitur copy trading. Jadi sebenarnya copy trading ini fitur apa sih Bro Fernanda? Oke, kasar lagi nih. Bro Tantri ini seorang trader. Saya juga mau trading nih, mau mendapatkan profit, tapi saya nggak punya waktu, saya nggak punya skill trading gitu ya. Saya cukup copy trade ke Bro Tantri gitu. Jadi kasarnya ketika Bro Tantri buka posisi saya juga ikut terbuka. Nah, gitu ya. Dan itu juga bisa diatur ya. Kita mau misalnya Bro Fernanda mainnya marginnya 10, sekali masukin 10 gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur, kalau kita mau masukin 2 bisa gitu ya, masukin 5 juga bisa. Jadi bisa diatur gitu. Bisa diatur ya. Jadi balik lagi kitanya juga, biar kitanya enak gimana, biar Bro Fernandanya enak itu juga gimana ya. Dan nantinya itu teman-teman bisa juga milih ya. Nanti banyak banget tuh kan trader-trader ya, master tradernya ada banyak tuh, teman-teman bisa lihat dari portofolionya juga ada. Ya teman-teman misalnya nih, wah yang ini cuan terus nih ya, bagus, teman-teman langsung bisa follow ya. Jadi MoonXBT ini menghadirkan fitur yang sangat bagus banget teman-teman ya. Jadi langsung aja teman-teman masuk 50 USDT atau 5.000 USDT biar bisa makan barang Cici Kripto. Tapi balik lagi ya, mau teman-teman pakai fitur copy trading atau enggak, apalagi kalau misalkan teman-teman mau pakai fitur copy trading biar nggak capek-capek analisa segala macam, teman-teman tetap harus paham basicnya, tetap harus tahu gimana sih cara nge-buy, gimana cara gimana cara ngelong, gimana cara nge-short gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu, ayo belajar bareng kita di Threshold Strategy. Jadi ini udah berapa pertanyaan yang kita jawab ya? Tadi kita nyari 5 nih. Oh, banyak ya. Boleh dianalisa dulu kali ya. Oke, nanti kita nyari pertanyaan-pertanyaan yang oke nih.
Oke, jadi teman-teman ya, di sini kita udah buka platform MoNextBT ya. Langsung aja di sini kita bakal ini ya, langsung bakal lihat market ya, kita ke trade ya. Nah, di sini mungkin Bro Fernanda kita lihatnya apa nih ya? Ini mungkin buat daily trade kali ya. Iya, Kita main di satu aja, Bro. Oke, kita lihat BTC. Kita lihat Bitcoin, ya, Bitcoin USDT ya. Nah, langsung enak banget ya, indikatornya tuh langsung muncul kalau di MoNextBT ya. Kalau di tempat lain tuh kadang belum nongol. Ya. Oke, ini ada moving average. Ini kita nggak pakai ya, Bro Fernanda ya? Ya, kita nggak pakai itu. Kita cara baca juga nggak ngerti. Gimana mau Jangan dikasih tahu dong. Kita kan lagi ceritanya lagi hebat. Nah, kita buat the point aja. The point aja. Oke, ya. Mungkin sambil bertanya analisa kita ada pertanyaan nih. Cici kripto ini kita langsung jawab aja kali ya. Iya, yang ini random ya dari Adi. Kak, kenapa sih bisnis itu harus punya modal? Wow. Kenapa bisnis harus punya modal? Iya. Kenapa nih Bro Fernanda? Iya, karena kita kan harus, jadi gini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu harus ada yang kita korbankan kan, gitu kan. Mau itu uang, mau itu tenaga, mau itu waktu. Segala macam gitu kan. Semua tuh harus ada yang dikorbankan. Nah, kalau buat bisnis yang dikorbankan apa? Salah satunya adalah modal gitu kan. Kita invest, iya harus ada modalnya. Kalau enggak, kan gini, kalau misalkan kita bisnis kan kita mengharapkan cuan gitu kan. Cuannya berapa kalinya sih gitu kan. Misal kita dapat cuan misal bulan ini 100% gitu kan. 100% itu dari mana ya? Dari modal. Tapi kalau misalkan kita nggak ada modal, dari mana tahunya gitu kan. Harus cincai-cincai cuan. kayak nge-YouTube nih, misal teman-teman ya nge-YouTube kan bisa aja bilang, Ci, kan kalau nge-YouTube nggak harus punya modal. Hey, siapa bilang gitu kan, modal kalian adalah bisa jadi handphone, bisa jadi laptop, mikrofon, waktu, kamera, cara ngedit gitu kan. Waktu yang paling penting itu adalah modal kalian, dan skill kalian ngomong itu adalah modal kalian. Jadi semua perlu modal. Gitu. Terus lagi nih. Dari masih Abang Jeb Hafir, USDT itu USD atau beda lagi? Tadi udah dijelasin ya. Jeb. USD dan USDT itu USD token atau dibilangnya Tether, itu adalah tokennya US dollar, koinnya US dollar gitu kan. Sama USD beda sebenarnya, tapi nilainya sama. Token. Terus ini kayaknya kalian yang jawab ya. Gimana cara meyakini orang tua yang belum terlalu percaya sama kripto buat buka akun di situ, Kak? Buat buka punya KTP sih. Makanya punya KTP sih. Nah, tapi balik lagi, kita kan di Zetgen ini ya, mungkin Bu Fernanda yang jawab deh. Coba saya ambil analisa. Tadi apa nih? Boleh ceritain sih. Gimana cara meyakini orang tua yang belum terlalu percaya kripto buat buka akun di situ? Oke, sebenarnya buat mempercayai orang tua itu, yang pertama pasti kita harus apa ya kasarnya? Kayak kita ngasih bukti gitu orang tua. Kalau ternyata Pak saya bisa profit loh, bisa menghasilkan uang loh di sini gitu. Nah mungkin untuk meyakininya lagi tuh, jadi teman-teman semuanya harus gimana ya? Karena saya biasa cerita gitu ke orang tua. Mungkin mudahnya begini ya. Jadi kita kan di sini Zetgen hadir untuk mengedukasi teman-teman yang masih belum melek investasi dan belum bisa trading, masih belum melek lah pokoknya di dunia ginian ya, di dunia trading, di dunia investing. Ya. Pastinya orang tua itu udah lebih ngerti dong, pasti mereka papa mama ini lebih tua daripada kamu, lebih ngerti. Nah, tapi kadang harus kita edukasikan lagi, balik lagi mereka ini beda zaman dengan kita ya. Nah, gimana caranya saya meyakinin orang tua saya, karena sebelumnya ini kasusnya juga sama ya. Sama ya. Orang tua itu lebih melirik investasi itu untuk ke properti, saham, emas ya, apalagi emas banyak banget ya, tapi mereka tuh misalnya beli antam ya, beli emas, beli kalung emas ya, terus disimpan nanti harganya tinggi dijual ya. Mereka lebih investasi ke situ. Nah, gimana caranya ketika kita ingin meyakinkan orang tua kita untuk tentang kripto ini dan membuka akun ya. Pasti orang kalau kita ingin membuka akun kan yang dibutuhin itu kan ada banyak ya. Misalnya ada KTP, misalnya kita pengen buka akun tapi belum cukup umur gitu ya kan, kita harus pakai data orang tua ya. Ada orang tua akan cukup bahaya di situ karena mungkin
biasanya orang tua ini kan suka gimana ya, kayak takut gitu ya, nanti Khawatir ya, suka khawatir. Nah, gimana cara kita meyakinkannya adalah dengan apa yang kita pelajari itu kita coba kita jelaskan pelan-pelan. Ya balik lagi sebenarnya butuh kesabaran aja sih sebenarnya. Dan Kita harus kasih bukti juga sih kalau ya saya bukti bisa. kita bisa gitu ya. Nah, di situ mungkin orang tua akan lebih terbuka lagi dengan melihat kita, di dunia investasi itu kita kayak ngerti banget gitu ya. Pasti mereka itu akan lebih ngelirik kita tuh lebih wah gitu ya, bukan ngelirik kita kayak biasanya lagi gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya cara meyakinkan itu pelan-pelan aja, sabar, semangat ya, jangan lupa. Kak, apakah kita perlu KTP atau sejenis itu untuk melakukan trading di Moon XBT? Kalau cuma buat buka akun nggak perlu KTP, sayang tuh. Tapi buat depositnya KYC, buat KYC itu butuh KTP atau alat pengenalan diri lain lah gitu, misal SIM, sama aja kalau bikin SIM juga harus punya KTP. Kartu pelajar, KTP. Bisa tapi kartu pelajar? Iya bisa. Pokoknya identitas aja gitu. Sebenarnya kalau mau melakukan trading itu yang paling penting adalah modalnya gitu kan. Percuma kalian punya KTP tapi nggak punya modal gitu. Jadi apakah perlu KTP? Kalau cuma buat daftar nggak usah. Cukup email aja kok ya. Cukup email, email doang. Email doang gitu kan. Sebenarnya apa nih? Kalau pakai Moon XBT bisa top up pakai GoPay atau OVO enggak? Bisa jawab ya. Boleh, silakan. Kalau untuk boba apa nih? Kalau pakai Moon XBT bisa top up pakai GoPay atau enggak? Sebenarnya untuk di Moon XBT ini kan cara depositnya kan dia pakai via wallet ya. Iya, via wallet. Nah, sebenarnya untuk teman-teman semuanya supaya deposit USDT ke ke si Moon XBT ini itu pasti harus pakai yang namanya bursa. Itu bisa pakai Indodax atau Binance. Nah, sebenarnya daftar top up pakai GoPay di Moon XBT itu nggak bisa ya, karena masih pakai bursa lainnya seperti Indodax atau Binance. Nah, karena tapi teman-teman semuanya kalau deposit di Indodax itu bisa pakai GoPay atau OVO. Kalau di Binance bisa nggak tuh, Pak? Apanya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, mesti pakai virtual bank account ya. Nah, kalau di Indodax teman-teman bisa pakai GoPay dan OVO. Jadi kalau kita trading kripto itu kayak di platform-platform kayak Moon XBT gitu, dia tuh nggak ada mata uang IDR, nggak ada mata uang rupiah gitu kan. Yang paling umum itu ya USDT, atau misalnya bisa juga alat tukarnya itu Bitcoin atau beberapa major pair lain ya gitu kan. Nah, untuk bisa masukin ke situ tuh kan ada yang namanya wallet, tadi kan udah dibilang. Itu transfer walletnya itu dari platform-platform atau dari exchange yang semacam Indodax itu. Jadi kita top up rupiah atau transfer rupiah ke Indodax, baru dari situ ketika kita udah punya saldo rupiah di Indodax, kita swap atau kita beli nih, misal kita beli USDT atau kita beli Bitcoin di sana, baru kita bisa transfer si USDT atau Bitcoin itu ke platform atau ke wallet Moon XBT kita. Gitu ya, semoga menjawab. Jadi untuk pakai GoPay atau OVO itu bisa di Indodax ya teman-teman deh. Terakhir nih mungkin ya, Bro Tantri sama Bro Fernanda boleh sharing-sharing tipsnya dong, gimana caranya masih muda udah bisa bayar kuliah sendiri dari dunia trading. Cila. Coba nih adik-adik ini, mereka baru masuk kuliah dan mereka bayar kuliah sendiri loh dari hasil trading. Gila, hebat sekali ya. Untuk Bro Tantri lagi sibuk analisa kali ya. Gila, susah sekali. Tips and triknya supaya bisa bayar kuliah pakai uang sendiri. Yang pertama pastinya trading. Yes. Karena jujur, penghasilan terbesar saya itu ada di trading, teman-teman. Dan investasi. Sepertinya Fernanda sudah tidak butuh uang. Bukan begitu ya. Jadi sebenarnya tips and trick itu balik lagi, kita harus mulai investasi, teman-teman. Kalau si Cik itu gimana? Bayar kuliah nggak? Bayar dong. Kan masih bayar kuliah sekarang. Zaman Cici kuliah kan belum ada Bitcoin, gak usah ngomong-ngomong dong. Gimana kalau adik yang satu ini, Bro Tantri? Kalau saya ya, nah pas banget kalau saya udah kelihatan. Asik. Mungkin nanti sekalian review, Bro. Gimana caranya saya bisa bayar uang kuliah dengan trading ya? Yes. Ini jangka waktunya cukup membutuhkan kesabaran banget teman-teman ya. Dan mental kali ini. Iya, dan mental ya. Ini mental teman-teman bakal wah gimana ya. Pokoknya dari dunia trading ini saya sadar ya kalau misalnya
Saya bisa tahu sifat diri saya ketika saya terjun ke dunia trading. Terbuka. Ya. Saya bisa mengendalikan diri saya, memahami sifat sendiri ketika terjun ke dunia trading ya. Jadi balik lagi ke empat tips tadi yang tadi si Crypto jelasin ya. Ada yang namanya salah satunya ini salah satunya penting ya, yang namanya psikologi trading ya. Dulu ketika saya masih sekolah ya, itu mulai trading tuh wah banyak banget habisnya. Ya, bisa disebut sebagai uang belajar ya, disebut sebagai uang belajar ya. Selain itu juga uang loss itu gak cuma uang belajar ya, ada lagi ketika kita ikut edukasi berbayar ya, karena umumnya itu kan di luar sana kan pasti mahal ya edukasi ini. Bisa harganya tuh kalau di forex dulu puluhan juta ya, di forex tuh puluhan juta yang bayar untuk itu buat belajar doang ya, buat belajar doang. Itu buat belajar doang loh, buat kita belajar analisa dari psikologi itu puluhan juta teman-teman ya. Nah jadi saya kan sempat ikut gituan ya, tapi yang budget pelajar ya, budget pelajar. Kenapa ada Zgen kan, kenapa saya loss gitu. Saya loss muncul Zgen. Ya jadi disitulah kita trading dulu, mati-matian dulu, belajar pakai akun demo beberapa bulan, baru terus kita masuk ya, saya masuk pakai akun real gitu ya, terus akhirnya mencoba mengendalikan psikologi, loss banyak, sempat vakum ya beberapa bulan, akhirnya coba mulai lagi nahan psikologi ya, mengerti yang namanya money management, risk management ya. Nah dari situ mulai pelan-pelan dapat profit, dikumpulin, bayar kuliah sampai sekarang ya, dan ngadain kelas edukasi. Dari sana kita dapat ya, kelas edukasi bayar, saya bayar kuliah. Hebat. Ini jadi, dari kripto ya. Jadi gimana sekarang analisanya sudah selesai? Oke, udah selesai ya. Nah, jadi untuk di malam ini kita lihat di Bitcoin ya. Ini kita cari satu pola lagi, ini menarik sekali. Ini cup and handle ya? Ya, inverted cup and handle ya. Jadi cangkirnya ini ke bola, kebalik ke bola. Buat teman-teman yang nggak ngerti inverted cup and handle itu apa, bisa belajar bareng sama kita di Treasury Strategi. Ya, biar saya bisa kuliah. Jadi gimana, bisa sambil dijelasin nggak nih Bro Tantri atau nggak Bro Fernanda, ini lagi ngapain sih? Oke, jadi kita ini lagi analisa teman-teman ya, analisa market. Kan tadi teman-teman kita jelasin nih, ada yang namanya fundamental dan teknikal. Ya, tapi karena di sini kita biasanya itu ke kripto teknikal banget lah ya. Soalnya biasanya fundamentalnya ini suka sepi ya. Nah, di sini kita analisa dari teknikal ya, secara daily. Jadi buat teman-teman yang mau investasi ya, investasi bukan trading ya, beda ya. Ke jangka panjang jatuhnya ya teman-teman, ini kita kasih sedikit bocor signal ya. Nah kalau dilihat-lihat di sini ya, untuk Bitcoin tren harganya lagi turun ya, lagi musimnya banget jual ya. Yes. Nah ini penurunan di bulan Desember ya, turun terus ya. Turun terus ya. Nah ini diskonan kemarin nih ya, masih diskon sampai sekarang ya. Nah dan sekarang ini kalau dilihat harga itu sedikit lagi menyentuh support ya. Kalau kita lihat misalnya udah berhasil untuk support ya, kalau ada pergantian candle nih kemungkinan akan naik ya. Bisa jadi dua pola ya. Ada double bottom dan juga ada inverted cup and handle ya. Jadi untuk inverted cup and handle ini apa? Jadi kayak tadi kata Crypto ya, gelasnya kebalik ya. Bola. Oke, jadi teman-teman ya, ada kemungkinan Bitcoin ini akan turun lagi ya. Yang pertama, trennya turun ya. Lagi musimnya ngejual. Yang kedua, pattern inverted cup and handle. Kalau setupnya jadi ya, ini masih mau on the way ke setup ya. Yang ketiga, di sini kalau kita lihat dari pemantulan support dan resistance ya. Umumnya harga itu akan memantul dari trending support ke trending resistance ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu analisa teknikalnya, ketik ya. Nah, jadi untuk trending resistance itu apa? Jadi trending resistance ini adalah garis penurunan yang paling atas. Trending support ini adalah garis penurunan yang ada di tengah. Ya, ini ada 3 garis penurunan ya yang ke bawah. Ya. Nah, umumnya harga ketika turun menyentuh trending support itu akan memantul kembali ke trending resistance. Ya. Nah, ketika sudah memantul dari trending resistance pasti akan ngejar lagi ke trending support, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita pakai pola pengulangan dari threshold mapping ya, pola kotak-kotak,
ini pengulangan penurunannya udah sering terjadi. Kalau kita lihat udah berulang 3 kali ya. Tapi kemungkinannya ke depannya akan berulang lagi. Sama juga dengan pola kenaikannya ya. Ini sudah berulang 3 kali. Ya, kemungkinan ke depannya itu akan berulang juga. Dan kalau kita tempatkan itu pas banget ya pemantulannya dari area support ya. Support biasanya support yang garis horizontal ini ke trending resistance ya. Ke trending resistance. Nah, di sini ketika sudah menyentuh trending resistance, pastinya harga akan memantul lagi mengejar ke trending support. Di sini kalau kita pakai kotak penurunan yang sebelumnya, kita tempatkan pas di atas pola kenaikan, penurunannya itu akan menyentuh area support dan trending support. Jadi pas banget ya, ada banyak konfirmasi ya. Jadi ada inverted cup and handle, penurunan tren ya dari pola kotak-kotak ya. Jadi ada 3 faktor ya. Nah, inilah yang akan menguatkan. Jadi semakin banyak konfirmasi, akan semakin ketepatan analisanya itu akan semakin besar ya. Juga. Gitu. Ya, jadi untuk Bitcoin kemungkinan akan naik dulu sampai ke trending resistance, baru turun ke trending support ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya main di futures ya, mau short ya, mau short or sell, teman-teman tunggu dulu naik ya. Teman-teman tunggu dulu naik sampai ke trending resistance baru open short, ambil take profit di 36.000. Wah, diskon lagi. Diskon lagi nih, lihat-lihat boncos juga bulan ini. Jadi kalau mau ngelimit short di poin berapa? Kalau mau ngelimit short, ya kita tandain lagi biar kena. Ya, kalau mau ngelimit short kita ambil limit di 45.286,81. Ya. Base entry-nya berarti ya? Iya, base entry-nya. Kalau teman-teman mau trigger, ya, trigger itu apa sih kripto? Trigger itu kebalikannya dari limit. Jadi kalau misalkan limit itu kita minta diskon atau nego, kalau trigger itu kayak PO. Kita ngikutin arus deh gitu. Arus. Wah, arusnya lagi turun nih, yaudah kita ikutan. Jadi kasarnya gini ya, kalau mau limit itu dijemput, kalau trigger itu ditabrak gitu ya? Iya. 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 Iya benar-benar. Ya kayak gitulah. Jadi untuk trigger teman-teman bisa pasang di 40.591,02. Ya, itu untuk trigger ya, untuk limit di atas, untuk trigger di bawah ya, di garis horizontal di bawahnya kotak gitu. Ya, oke, mungkin cukup untuk analisa insight malam ini ya. Insight malam ini untuk teknikalnya ya. Ini Bro Joko masih ada di sini? Ada, masih dong, masih. Nih Bro Joko udah open posisi belum nih malam ini nih? Wah, udah dong. Udah siap-siap turun. Mantap, udah siap-siap turun ya? Udah. Gimana sih kripto udah? Gimana? Ada yang mau sampaikan lagi? Apa ada yang mau diopenkan posisinya? Wah, kalau mau open-open nantilah di belakang aja kita buka-buka. Buka posisi maksudnya. Langsung kita share. Gitu paling ya, Kak Joko. Iya. Oke, thank you banget nih untuk tim Trisul dan Zigen malam hari ini, dan insight-nya nih luar biasa banget ya. Jadi cukup membantu kita untuk melihat gambaran beberapa hari ke depan itu kita bisa mengambil keputusannya seperti apa dalam trading. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa komunitas itu sangat penting sekali nih untuk mendukung kita dalam mengambil sebuah keputusan trading. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung saja, tadi katanya 5.000 USDT itu bisa langsung makan malam sama Cici Crypto. Jangan sampai kehabisan slot. Jangan-jangan slotnya rame nih. Dan juga untuk teman-teman. Gimana? Bro Joko boleh nih kayaknya dinner sama Cici Crypto nih. Kita belum pernah ketemu nih, sekalian aja. Oke, jadi teman-teman jangan lupa juga itu di kolom chat itu udah ada Telegram grupnya Trisul. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa langsung join saja dan juga langsung kenalan di sana. Hai, nama saya ini, saya lagi pengen belajar apa gitu. Siapa tahu nanti langsung didatangi sama kakak-kakak ini, langsung ditanyain, oh ya, udah deposit belum? Biasa gitu ya. Udah deposit belum? Udah deposit belum ya?
Oke, that's it. Thank you banget nih untuk untuk pemenangnya gimana Kak? Ini untuk pemenang merchandise-nya seperti apa? Gimana tadi? 5 pertanyaan, 5 orang nih gimana dia? Untuk yang pertama dari Jeremy Tanuardi, terus Jap Xavier Juven. Mungkin pertama sambil tulis deh. Sumpah ini nama orangnya susah. Juvenil. Ya Nama lu keren, cuman susah. Terus mana lagi nih? Dinda. Nuralisa. Tadi udah berapa? 3. 2 lagi. Dinda, Milakar juga. Dinda. Mana 1 Dinda? lagi berarti ya? Milakar yang Milakar. mak-mak ya. Kamila kayaknya udah dapet Udah kaos dapat ya. kaos ya? Kan dia kan Iya. ini ya? Iya. Deposit. Mau kaos lagi. Jadi Nanti kita apa kirim tadi? eksklusif. Jeremy Tanuardi, Jap Xavier, Xavier, terus mana tadi? Dinda, Nuralisa. Nuralisa. Oh, ini Jeremy Tanuardi, Jap Xavier, Dinda, Nuralisa. Satu lagi nih. Tadi ini ada yang sering nongol nih. Mana? Oh udah ya, si Jeff Xavier udah ya. Udah. Lagi Adi. Sama Adi ya. Mati. Ya buat teman-teman, buat Jeremy Tanuardi, Jap Xavier, Adi, Dinda, sama Nuralisa, boleh langsung join aja ke grup Telegramnya Trisul Community. Nanti di sana langsung chat admin kita namanya Jessica. Bilang aja, halo Kak, saya dapat kaos ya, gara-gara ama kemarin saya mempertanyakan. Saya mau berikan pertanyaan. Saya mau berikan pertanyaan atau apalah, terserah kalian mau jawabnya kayak gimana ya. Oke, nanti dari admin Jess yang bakal ngebantuin. Oke. Mau Pak sama Jeremy. admin Jess juga. Jangan. Oke, paling gitu ya. Ya, jangan lupa diklaim ya teman-teman. Nanti kalau nggak diklaim nanti dikasih ke orang lain loh. Iya, nanti kasih ke orang lain. Dinnernya. Oke, that's it. Thank you banget nih tim Trisul untuk waktunya dan insight-nya hari ini. Ini luar biasa banget. Hari ini banyak informasi dan daging banget ya untuk kita sama-sama dengar. Jadi jangan lupa nanti kalau teman-teman nonton video ini dari YouTube, jangan lupa di-subscribe nih sama nyalain loncengnya. Jangan lupa, kenapa? Karena ini sangat bermanfaat banget. Siapa tahu nanti ada kesempatan langsung dimentor oleh 3 kakak yang ada di depan ini. Oke, kita pamit ya. Saya Joko dari Monex BT dan juga tim Trisul. Ada Tantri, ada Fernanda dan Gloria. Sebelumnya kita ada slogan apa sih? Apa sih? Jargon. Iya, jargon gitu, Pak. Oh, Jargon. silakan. Jargonnya. Jargonnya trade with Trisul ya. Oh iya, bukan tetap cuan ya. Tetap cuan ya. Jargon kita kan banyak ya. jargon kita tetap cuan. Tetap cuan. Nah, terus ada gaya khasnya Cici Kripto sih, gitu kan. Kalau mau ikutin nggak apa-apa lah ya. Gayanya Cici Kripto ya gini. Jadi nanti kalau misalkan kita bilang trade with Trisul, tetap cuan. Kayak gitu ya, Kak Joko ya, boleh ikutan kan semua juga. Siap. Teman-teman boleh open mic juga ikutan. Open mic, open cam Open ya cam buat kayak teman-teman biasa yuk, bareng yuk. Karena ini di posisi juga record. boleh. Open posisi boleh. Mungkin ininya bisa di close dulu. Stop share. share. Di stop share ya teman-teman yang ayo tolong dong ya kita bareng-bareng yuk open cam yuk. Open cam kita jadi bareng. Kok nggak ada yang open cam? Sedih sekali. Open cam. Oh ada hai. Itu background sekolah kan? Hai. Hai. Itu Iya. Oh, Pak Jeremy juga. Pak Jeremy ya. Pak Jeremy. Hai. Halo. Halo. Ada kameramen kita juga ya. Kameramen kita juga ya. Ya, mungkin udah kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya dibilang trade with Trisul, tak cuan gitu ya. Oke. Mulai? Jadi kita pimpin yuk. Oke, siap. Trade with Trisul, Tetap cuan. Thank you semua. Bye-bye semuanya. Bye. Thank you Bye. next week. Thank you. Ini Pak Jeremy begini sendiri. Tetap cuan. Thank you semua. See you. Thank you. See you.